saya Siti Fitriani dari SDN Babakan Ciringin 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari filsafat Ki Hajar Dewantara. Ini adalah yang berjasa pada kami sebagai peserta pendidikan calon guru penggerak. Mereka ini membimbing kami dengan telaten dan baik. Ini adalah instruktur nasional Ibu Ebah Suhaibah SPD MPD, fasilitator Bapak Sesep Ferdiansah Saiful Hijrah SPD, dan pengajar praktik Ibu Imas Rialis SPD MM. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Mari kita refleksikan perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai saja. Pada tahun yang sama, lahir Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 ruang kelas dan diperuntukkan bagi mereka para pembantu usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Itu pun hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung saja. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan, kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka. Apa perbedaan pengajaran dan pendidikan? Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa makna pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berkebangsaan. Hajar Dewantara membuat koneksi yang tak bisa terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah pondasinya. Kebudayaan dan pendidikan tidak boleh statis atau diam, harus terus bergerak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan terisolasi akan mengalami kehancuran. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya melaksanakan pembelajaran, menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahaminya. Lebih menonjolkan penilaian kognitif. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah tuntas. Menyamaratakan semua karakteristik murid. Pembelajaran berpusat pada guru, menganggap bahwa setiap anak terlahir sebagai kertas putih. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Saya menjadi sadar bahwa setiap anak tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, akan tetapi terlahir sebagai kertas yang sudah memiliki coretan-coretan tipis, sesuai dengan karakteristiknya. Kita sebagai seorang pendidik hanya berperan untuk menebalkan coretan-coretan tersebut, menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Jika pendidikan sebagai ladangnya, maka kita pendidik sebagai petaninya. Sebagai seorang petani harus dapat menanam dan merawat setiap tanaman sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Artinya, jika seorang petani menanam padi, maka seorang petani tersebut tidak boleh mengharapkan hasilnya menjadi jagung. Seharusnya pembelajaran yang saya lakukan, proses pembelajaran yang memperhatikan aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya.
Menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Student Center. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai metode Student Center. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan inovatif dengan memerdekakan murid. Pembelajaran tidak hanya menuntut, tetapi menuntun, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekianlah refleksi tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak.